Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Firsendra Kusuma dengan NIM 0558763334. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data. Oke, di sini sudah diberikan sebuah soal yang dimana membuat program pencarian menggunakan Deep First Search atau DFS dalam bahasa Java. Sudah ditampilkan sebuah node 10 node dari A0 sampai dengan A9. Lalu tentukan sendiri nilai hubungan antar node-nya. Oke, langsung saja ke VS Code-nya. Yang pertama, kita buat filenya dulu. Yang pertama, t3_dfs.java. Nah, di sini kita langsung buat kodenya dulu saja ya. Nanti kita baru atau saya akan menjelaskan sedikit tentang kodenya. Oke. Oke. Baik. Nah, di sini kita sudah membuat kode untuk yang DFS. Nah, sebelum itu DFS itu yang tadi disebutkan Deep First Search, artinya sebuah algoritma dia mencari suatu data, tapi dia mencari terlebih dahulu tuh yang dari dalam dulu. Jadi dia sampai mencari data terus sampai ke dalam, sampai mentok, baru nanti dia ganti yang ke lain lagi. Contohnya kayak di sebuah ruangan gitu. Dia itu kayak satu kelas itu kita cari dulu sampai ketemu atau sampai nemu titik terdalamnya. Nanti dia akan ganti ke kelas selanjutnya. Nah, mungkin seperti itu ya kira-kira dari sistem Deep First Search ini. Dia mencari titik terdalam terlebih dahulu, baru dia ganti ke kelas selanjutnya kayak gitu. Oke, sekarang coba kita untuk run dulu ya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Dia yang pertama jelas karena A0 ini awalannya untuk dia memasuki dulu. Jadi pertama dia masuk ke visiting A0, selanjutnya ke A1, kemudian A3, lalu A7,
A4, A8, A2, A5, A9, A6. Nah, karena saya menaruh A6 di sini, jadi dia mencari A6. Sebelumnya itu dia harus mencari A0 dulu sampai A9 ini. Tetapi kan dia mencari yang terdalam dulu, jadi habis A1 dia A3 langsung, terus 7 nggak ketemu, dia balik 4, masih A8 belum ketemu, A2, A5, A9, lalu ketemulah A6. Nah, data yang sudah ditemukan dia langsung otomatis berhenti. Contoh kalau kita ini A4 misalnya, kita run, nanti dia berhentinya di A4. Nah, dia cuma berhenti di A4 aja ya. Tunggu, kita hapus dulu aja. Nah, ini. Nah, karena tadi sudah di coding di sini untuk berhenti. Dia kalau sudah menemukan satu data itu yang sudah ditentukan. Oke, mungkin yang untuk TFS sudah sampai sini. Kita juga sudah running juga kodenya. Lanjut kita mungkin ke tugas atau yang soal kedua, yaitu yang BFS atau Build First Search ya, Build First Search atau BFS. Ada 10 node juga sama, tapi kita mencari menggunakan BFS ini ya. Lanjut kita langsung ke buat folder dulu, t3 underscore bfs.java. Oke. Di sini kita sudah buat filenya atau buat file Java-nya kita percepat aja ya. Oke. Oke, baik. Di sini kita sudah menyelesaikan atau sudah menulis kode untuk BFS-nya. Nah, BFS ini tidak seperti yang kita buat tadi, yaitu DFS. Kalau DFS tadi, dia itu mengambil datanya yang paling dalam dulu atau yang terdalam terlebih dahulu, baru ganti kelas berikutnya atau baru ganti data berikutnya. Nah, kalau BFS di sini dia ini datanya mengurutkan. Jadi kalau kita misal startnya dari A0 dan targetnya A9, itu bisa terurut gitu, maksudnya A0 sampai A9. Coba kita run dulu kodenya ya.
seperti yang saya bilang tadi, dia visitingnya urut ya dari A0, A1 hingga A9 sesuai dengan target yang diinginkan. Kalau kita mengganti target A7 dan startnya dari A3 mungkin. Nah, coba kita start. Nah, atau enggak gini aja deh. Nah, gini. Oke, visiting dari A3 sampai A7. Oh, berarti kita ini aja A0 aja. Biar enggak. Karena kita tadi, aduh, salah. Nah, gini. Karena tadi kita startnya dari A0. Nah, visiting dari A0 ya. A0, A1, A2, A3 hingga A7. Dia jadi terurut untuk mencari datanya. Berbeda dengan TFS tadi ya. Lalu untuk kodenya di sini saya menggunakan Q ya, karena dan mengenal link list ini. Oke, sepertinya sudah cukup untuk saya menjelaskan atau mengerjakan soal struktur data dari deep first search dan breadth first search, membuat TFS atau membuat DFS dan BFS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.